Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Tegar Bintang Pamungkas, absen 29 dari kelas 1B Manajemen Informatika. Untuk kali ini saya akan membahas tugas rekursif. Untuk yang pertama, kita menggunakan dua metode. Yang pertama metode main dan yang kedua metode variabel cetak angka. Di metode pertama saya hanya menggunakan untuk memanggil nilai, yaitu variabel cetak angka nilainya adalah 1. Terus kemudian masuk proses ke selanjutnya, yaitu proses ke loopingnya rekursifnya, yaitu nilai 1 diinkremenkan di looping dan bertambah 1 jika di looping. Terus jadi nilainya akan bertambah terus sampai dengan base case, sampai nilai yang ditentukan, yaitu nilai kurang dari sama dengan 10. Jadi nilai 1 akan bertambah terus sampai nilai 10 yang telah saya tetapkan di sini. Selanjutnya tugas berikutnya untuk metode variabel. Metode ini untuk fungsinya yaitu jika kondisi nilai kurang dari 10 maka akan ditampilkan langsung, dan jika nilai lebih dari 10 akan melakukan proses ini. Untuk prosesnya saya akan menyebutkan nilai 234 dan disisa bagi 10 maka hasilnya adalah 4. Maka akan ditampilkan digit pertama ini yaitu 4. Selanjutnya masuk proses ke selanjutnya, yaitu dibagi 10 dengan menghilangkan desimalnya. Maka hasilnya 23, kemudian 23 tadi dibagi 10 dengan menggunakan desimalnya lagi, maka akan muncul hasilnya 2. Kemudian melakukan rekursif untuk terakhir kalinya, dan bilangan 2 tadi dibagi 10 maka hasilnya 2 karena tidak bisa dibagi. Kemudian langsung masuk ke sini. Jadi seperti itu cara untuk mendapatkan nilai pembalikan. Terus untuk metode mainnya hanya untuk digunakan sebagai pemanggilan saja. Di sini untuk memasukkan deretan angka, terus kemudian deklarasinya scanner menggunakan nama in, kemudian menggunakan panggilan in di sini untuk memasukkan input nilainya. Terus kemudian hasilnya dengan memanggil metode num in. Selanjutnya tugas yang ketiga. Yang pertama yaitu membuat fungsi dengan nama faktorial. Membuat fungsi dengan nama faktorial bertipe integer dan menerima masukan berupa integer. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan ini. Kondisi jika nilai variabel num adalah 0 maka mengembalikan nilai 1. Kemudian jika nilai variabel bukan 0 maka melakukan rekursif dengan nilai num dikalikan dengan nilai hasil faktorial num min 1. Selanjutnya masukkan metode main. Yang pertama mendeklarasikan build dan hasil dengan tipe data integer. Kemudian deklarasi scan dengan nama scan. Kemudian input untuk scannernya ini, dan kemudian variabel hasil akan dimasukkan nilai operasi fungsi faktorial yang diinput nilai variabel build. Yang selanjutnya tugas keempat. Untuk yang pertama membuat fungsi yang bernama Vibo yang bertipe integer dan menerima
Masukkan sebuah integer yang diberi nama variabel n. Kemudian, jika kondisi nilai dari variabel n adalah 0 atau 1, maka akan mengembalikan nilai n, kemudian mengembalikan n. Kemudian, jika variabel n bernilai selain 0 dan 1, maka akan melakukan operasi rekursif di mana hasil operasi Fibonacci n-1 ditambah dengan hasil operasi Fibonacci n-2. Dan kondisi kedua seperti ini. Fibo n-1 plus Fibo n-2. Selanjutnya masuk ke metode main, yaitu mendeklarasikan variabel n, i, dan j, di mana variabel n digunakan untuk jumlah deret bilangan Fibonacci yang akan ditampilkan dan diinputkan oleh user. Variabel i digunakan untuk perulangan dan variabel j digunakan untuk memasukkan nilai ke fungsi Fibonacci secara berurutan. Kemudian deklarasi scan dengan nama scan. Kemudian sistem outprintln masukkan jumlah deret bilangan Fibonacci. Terus kemudian variabel n memasukkan scannernya. Selanjutnya melakukan perulangan sebanyak nilai n dan menginputkan nilai j dalam fungsi Fibonacci serta menampilkan hasil operasi Fibonacci. Yang selanjutnya tugas kelima, yang pertama mendeklarasikan. Di metode pertama mendeklarasikan fungsi faktorial bertipe long yang menerima masukan berupa integer n. Kemudian mendeklarasikan variabel z dan i, di mana yaitu nilai 1 di sini digunakan untuk melakukan perulangan sebanyak n dan melakukan faktorial terhadap nilai n. Mengembalikan nilai z. Selanjutnya dimasukkan metode main. Yang pertama mendeklarasikan variabel a, i, dan j, di mana variabel a digunakan untuk jumlah tingkat segitiga Pascal dan variabel i dan j untuk melakukan perulangan, i untuk baris dan j untuk kolomnya. Selanjutnya dikasih scanner dengan nama scan. Terus kemudian sistem outprint masukkan nilai. Kemudian masukkan inputan nilainya menggunakan scanner tadi yang telah dideklarasikan. Kemudian melakukan perulangan sebanyak nilai a. Kemudian melakukan perulangan sebanyak hasil operasi nilai a dikurangi nilai i dikurangi 1 untuk membuat spasi agar tertata rapi. Kolomnya melakukan perulangan sebanyak nilai yang ditentukan. Kemudian barisnya. Kemudian masukkan ke perulangan baris setelah melakukan perulangan di kolomnya.